Pemirsa, siapa sangka negeri adidaya Amerika Serikat ini pernah menjadi tempat subur persemian Islam, jauh sebelum Columbus menjejakkan kakinya di negeri ini. Lalu mengapa tak lagi terdengar jejaknya? Negeri Spanyol dan Portugal yang kini lebih dikenal sebagai negeri yang maju dalam perhelatan olahraga sepak bola juga menjadi tempat berseminya Islam dan ilmu pengetahuan di daratan Eropa. Meski jejak-jejaknya masih jelas bisa ditelusuri, namun kebesaran dan keagungannya telah sirna. Dan masih banyak lagi negeri-negeri Islam yang kini tak lagi terdengar jejaknya. Nah pemirsa, kali ini Khazanah akan mengungkap negeri-negeri Islam yang hilang untuk Anda. Christopher Columbus sebenarnya bukan penemu pertama daratan besar Amerika, pun bukan pula laksamana Muslim Cheng Ho yang 70 tahun tiba lebih dulu di Amerika ketimbang Columbus. 5 abad sebelum Columbus tiba, para pelaut Muslim dari negeri Islam Andalusia dan Afrika Barat sudah menjejakkan kaki di daratan benua yang masih perawan dan hanya ditinggali suku-suku asli yang tersebar di beberapa bagiannya. Imigran Muslim pertama di daratan ini tiba sekitar tahun 900 hingga setengah abad kemudian pada masa kekuasaan dinasti Umayyah. Salaf inilah yang mendakwahkan Islam pertama kali pada suku-suku asli Amerika. Sejumlah suku Indian Amerika pun telah memeluk Islam saat itu. Suku-suku itu antara lain suku Iroquois dan Algonquin. Setelah jatuhnya Granada pada 1492, disusul Inquisition yang dilakukan gereja terhadap kaum Muslim dan Yahudi di Spanyol, maka imigran gelombang kedua tiba di Amerika pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Raja Spanyol Carlos V di tahun 1539 sempat mengeluarkan larangan bagi Muslim Spanyol untuk hijrah ke Amerika. Bahkan menurut prasasti berbahasa Arab yang ditemukan di Mississippi Valley dan Arizona, dikatakan jika orang-orang Islam yang datang ke daratan ini juga membawa gajah dari Afrika. Columbus sendiri baru datang ke Amerika di akhir abad ke-15 Masehi, ketika benua ini sudah didiami Muslimin Indian. Dalam ekspedisi pertamanya, Columbus dibantu 2 nakhoda Muslim bersaudara, Martin Alonso Pinzon yang memimpin kapal Pinta dan Vicente Yanes Pinzon yang ada di kapal Nina. Keduanya kerabat Sultan Maroko dari dinasti Marinid, Abu Zayyan Muhammad III. Bahkan Columbus sendiri di dalam catatan perjalanannya menulis bahwa pada hari Senin 21 Oktober 1492 ketika berlayar di dekat Gibara di tenggara pantai Kuba, dia mengaku melihat sebuah masjid dengan menaranya yang tinggi berdiri di atas puncak bukit yang indah. Dr. Barry Fell dari Oxford University juga menemukan jika berabad-abad sebelum Columbus tiba di Amerika, sekolah-sekolah Islam sudah tersebar di banyak wilayah, antara lain di Valley of Fire, Allen Springs, Logomarsino, Key Hole, Canyon, Washoe, Mesa Verde di Colorado, Hickinson Summit Pass di Nevada, Mimbres Valley di Meksiko, dan Chipper Canoe, Indiana. Hal ini dikuatkan dengan temuan nama-nama Islam di berbagai kota besar di Amerika Serikat. Di tengah kota Los Angeles terdapat daerah bernama Alhambra, juga nama teluk El Morro dan Alamitos. Juga nama-nama seperti Andalusia, Aladdin, Allah, Albany, Alameda, Almansor, Almar, Ember, Azure, dan La Habra. Di tengah Amerika dari selatan hingga Illinois terdapat nama-nama kota kecil seperti Albany, Atalla, Andalusia, Tullahoma, dan Lebanon. Di negara bagian Washington juga ada nama daerah Salem. Di Karibia, kata yang juga berasal dari kata Arab terdapat nama Jamaika dan Kuba yang berasal dari bahasa Arab Kuba. Ibu kota Kuba, Havana, juga berasal dari bahasa Arab La Habana.
Seorang sejarawan, Dr. Joseph Mroe, menghitung di Amerika Utara ada sekurangnya 565 nama Islam pada nama kota, sungai, gunung, danau, dan desa. Di Amerika Serikat sendiri ada 484, dan di Kanada ada 81. Amerika, jauh sebelum Columbus lahir. Nama Mekka ada di Indiana, lalu Medina ada di Idaho, New York, North Dakota, Ohio, Tennessee, Texas, Ontario, Kanada, bahkan di Illinois ada kota kecil bernama Mahomet yang berasal dari nama Muhammad. Jejak negeri Islam Amerika bisa juga ditelusuri pada arsip nasional dan arsip-arsip yang tersimpan rapi di museum-museum Amerika. Di antaranya foto-foto suku asli Amerika yang mengenakan surban. Suku-suku asli Amerika pun banyak yang beridentitas Islam. Banyak nama suku berasal dari nama Arab seperti Apache, Anasazi, Arawak, Cherokee, Arikana, Makkah, dan lainnya. Bahkan kepala suku Indian Cherokee yang terkenal, Sequoyah, yang menciptakan silabel huruf Indian yang disebut Cherokee Syllabary pada abad ke-19 adalah seorang Muslim yang senantiasa mengenakan sorban, bukan ikat kepala dari bulu burung. Columbus sendiri mengetahui bahwa orang-orang Carib atau Caribbean adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Penduduk asli benua besar Amerika sudah memeluk Islam jauh sebelum Columbus menjejakkan kakinya di Amerika. Orang-orang Islam dari pantai barat Afrika dan juga armada Cheng Ho datang ke benua besar Amerika untuk berdagang, bersosialisasi, dan berasimilasi dengan penduduk asli. Beda dengan Columbus yang menginjakkan kaki untuk mengambil kekayaan benua besar ini. Catatan yang ada tentang siapa orang asing yang pertama kali menjejakkan kakinya di benua besar Amerika merujuk kepada Kashkash bin Sa'id bin Aswad. Ia telah mendarat di benua ini pada tahun 889 Masehi. Kashkash merupakan seorang navigator muslim dari Cordoba, Andalusia, Spanyol. Spanyol di masa itu merupakan pusat peradaban Islam di barat, bagian dari khilafah Bani Umayyah II. Dia menyeberangi lautan Atlantik dan menciarkan penduduk asli di benua besar Amerika hanya terpaut 200-an tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Selain Kashkash, ada banyak pelaut muslim yang juga mencatatkan perjalanannya ke benua besar ini. Antara lain Abul Hasan Ali bin Al-Husain Al-Mas'udi pada abad ke-10 Masehi, Al-Idrisi pada abad ke-12, Sihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Fadl Al-Umari pada abad ke-14 Masehi, dan Ibnu Battuta pada abad 14. Semua petualang muslim itu semuanya terlebih dahulu tiba di benua besar Amerika ketimbang Columbus yang baru tiba pada abad ke-15 Masehi. Al-Masudi dalam kitabnya melaporkan bahwa semasa pemerintahan Khalifah Andalusia Spanyol, Abdullah bin Muhammad, antara abad ke-9 dan 10 seorang pelaut muslim, Kashkash bin Said bin Aswad, berlayar dari Delba atau Palos pada tahun 889. Menyeberangi lautan Atlantik hingga menemui wilayah yang asing dan disebutnya sebagai Ardun Majhulah atau negeri misterius. Kemudian beliau kembali dengan membawa pelbagai barang yang menakjubkan. Setelah penemuan ini, banyak pelayaran menuju daratan di seberang lautan Atlantik dilakukan. Dr. Joseph Mroe juga mencatat ada sejumlah ekspedisi orang-orang Islam dari Afrika pada abad ke-10 Masehi yang berlayar dari pelabuhan Delba atau Palos di Spanyol menuju ke barat lautan yang gelap dan berkabut, yaitu lautan Atlantik. Setelah itu mereka kembali dengan selamat di Palos dengan membawa banyak barang bernilai hasil berdagang. Dalam catatan sejarawan Abu Bakr Ibnu Umar disebutkan pada masa pemerintahan Khalifah Andalusia, Hisham II pada abad ke-10 dan 11 Masehi, seorang pelaut dari Granada, Andalusia, Ibnu Farruh, bertolak meninggalkan pelabuhan Kadesh, melintasi lautan Atlantik dan mendarat di Gando atau Canary Island. Ibnu Farruh mengunjungi Raja Guanariga dan kemudian melanjutkan pelayarannya ke barat hingga melihat dua pulau dan menamakannya Capraria dan Pluitana.
Antara abad ke-13 dan 14, pelayaran melintasi lautan Atlantik yang berasal dari Maghrib juga dicatat oleh penjelajah laut Syekh Zainuddin Ali bin Fadel Al-Mazandarani. Kapalnya bertolak dari Tarfayadi, Maghrib pada zaman Sultan Abu Ya'qub Sidi Yosef, raja ke-6 dalam dinasti Marinid. Kapalnya mendarat di Pulau Queen di Laut Caribbean pada tahun 1291. Catatan perjalanan ini kemudian banyak dijadikan rujukan oleh para saintis Islam. Sultan-sultan Islam dari kerajaan Mali di Afrika Barat yang beribu kota di Timbuktu juga pernah melakukan pelayaran ke benua Amerika. Mereka telah melakukan 2 kali ekspedisi melintasi lautan Atlantik hingga ke Amerika dan menyusuri sungai Mississippi, 1 abad sebelum Columbus. Para eksplorasi ini berbahasa Arab. 2 abad kemudian penemuan benua Amerika dilukiskan di dalam peta berwarna Piri Reisi yang dibuat tahun 1513 dan dipersembahkan kepada Sultan Ottoman Sultan Selim I di Turki. Laksamana Cheng Ho, seorang pendakwah Islam, tiba di benua Amerika 70 tahun lebih awal dari Columbus. Armada Cheng Ho sangat besar. Bahkan jika armada Columbus dan Vasco da Gama digabungkan, maka mereka semua muat dalam sebagian buritan kapal Cheng Ho. Cheng Ho sendiri memiliki nama Arab Haji Mahmud Syams, lahir tahun 1371 dan wafat tahun 1433. Cheng Ho melakukan penjelajahan dan dakwah keliling dunia selama 28 tahun. Jejak kebesaran Islam di Amerika tak lagi tampak kecuali beberapa nama kota. Sementara umat Islam yang kini mulai membludak di negeri ini adalah berasal dari kaum imigran belakangan. Namun generasi awal Islam di negeri ini tak lagi dikenali. Amerika benar-benar menjadi negeri Islam yang hilang. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Memang banyak saluran peradaban Islam yang mempengaruhi Eropa, seperti lewat jalur perdagangan di Sisilia dan Perang Salib. Tetapi saluran yang terpenting adalah kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia, di semenanjung Iberia, yang kini lebih dikenal Spanyol dan Portugal. Bani Umayyah merupakan penguasa Islam setelah Khulafaur Rasyidin yang berhasil melebarkan kekuasaannya sampai benua Eropa. Di tahun 771 Masehi, pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menyeberangi Andalusia melalui selat yang kini dinamai dengan namanya Selat Jabal Tariq atau Gibraltar. Lalu menguasai Gibraltar atau Jabal Tariq dan berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Sevilla, Cordoba, Granada, dan Toledo. Kemudian secara berangsur-angsur wilayah Andalusia dapat dikuasai oleh pasukan Islam. Sejak itulah dimulai babak baru kekuasaan Islam di Andalusia. Kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia berakhir setelah 3,5 abad berkuasa di Andalusia dan disusul dengan munculnya dinasti-dinasti kecil Islam hingga 4 abad berikutnya. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Andalusia hingga jatuhnya kekuasaan Islam terakhir di negeri ini, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Selama 7,5 abad, gerakan-gerakan ilmiah telah berkembang pesat seperti dalam bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat. Spanyol, salah satu bagian wilayah Andalusia, merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh pun perekonomi Muslim ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu agama Islam, kedokteran, filsafat, ilmu hayat, ilmu hisab, ilmu hukum, sastra, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta aspek-aspek keislaman, Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya, berdampingan dengan Baghdad, Irak. Tak heran, waktu itu pula bangsa-bangsa Eropa lainnya mulai berdatangan ke negeri Andalusia ini untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dari orang-orang Muslim Spanyol.
dengan mempelajari buku-buku buah karya cendekiawan Andalusia, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Antara abad 10 dan 11 Masehi, umat Islam di Andalusia mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ketika jayanya kebudayaan Islam di Andalusia didirikan universitas-universitas Islam. Tidak sedikit dari mahasiswa-mahasiswa Eropa Barat yang menuntut ilmu di Andalusia. Pengaruh peradaban Islam termasuk di dalamnya pemikiran Ibnu Rushd ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan itu adalah Toledo. Setelah pulang ke negerinya mereka dan pemikiran rasional. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance. Gerakan yang mengawali revolusi industri sekaligus mengawali babak kebangkitan Eropa modern. Semua itu berawal dari Andalusia, negeri pusat peradaban Islam di Barat. Namun lemahnya para penguasa Muslim di Andalusia meruntuhkan kekuasaan Islam di Eropa untuk selama-lamanya. Nama Andalusia hingga kini masih dipertahankan sebagai nama Provinsi Andalusia, dan Cordoba masih menjadi salah satu kota yang selalu menjadi tujuan wisatawan dari seluruh dunia. Cordoba yang dulu menjadi ibu kota negeri Islam Andalusia masih menyisakan keagungannya. Di kota inilah dulu pada masa keemasan Islam menjadi pusat peradaban Islam yang sangat maju. Pusat ilmu pengetahuan yang banyak menyimpan koleksi kitab-kitab dalam perpustakaan besar. Kunjungan ke perpustakaan ini mencapai 400.000 kunjungan. Sedangkan di perpustakaan-perpustakaan Eropa saat ini, volume pengunjungnya jarang mencapai angka 1.000. Cordoba bagai bunga yang menebar harum di Eropa pada abad pertengahan, yang disebut-sebut penulis barat sebagai kota termegah dan terkaya. Masjid Agung Umawi yang dulu selalu menjadi perbincangan para pengelana dunia, menyisakan desain masjid dan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, namun tak lagi berfungsi sebagai masjid. Sejak diambil alih kerajaan Spanyol, Masjid Agung Umawi telah beralih fungsi sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Runtuhnya Islam di negeri Eropa ini benar-benar pelajaran mahal bagi umat Muslim di dunia. Negeri Spanyol dan Portugal hingga Perancis Selatan yang pernah menjadi pusat peradaban Islam kini hanya menjadi kenangan. Selama lebih dari 7 abad, asma Allah dikumandangkan di negeri ini. Untayan zikir dan alunan Al-Quran membahana di langit Andalusia. Semua itu kini telah sirna, berganti dengan suara lonceng-lonceng yang kini begitu akrab di telinga para pengunjung negeri ini. Andalusia benar-benar menjadi negeri Islam yang hilang. Pemirsa, inilah kabar Khazanah. Informasi seputar dunia Islam yang mudah-mudahan akan selalu menginspirasi bagi Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tinggi berdiri di atas puncak bukit yang indah. Dr. Barry Fell dari Oxford University juga menemukan jika berabad-abad sebelum Columbus tiba di Amerika, sekolah-sekolah Islam sudah tersebar di banyak wilayah, antara lain di Valley of Fire, Allen Springs, Lagomarsino, Key Hole, Canyon, Washoe, Mesa Verde di Colorado, Hickinson Summit Pass di Nevada, Nimbus Valley di Meksiko, dan Chipper Canoe, Indiana. Hal ini dikuatkan dengan temuan nama-nama Islam di berbagai kota besar di Amerika Serikat. Di tengah kota Los Angeles terdapat daerah bernama Alhambra, juga nama teluk El Morro dan Alamitos.
Juga nama-nama seperti Andalusia, Aladdin, Allah, Albani, Alameda, Almansor, Almar, Ember, Azure, dan La Habra. Di tengah Amerika dari selatan hingga Illinois terdapat nama-nama kota kecil seperti Albany, Atalla, Andalusia, Tullahoma, dan Lebanon. Di negara bagian Washington juga ada nama daerah Salem. Di Karibia, kata yang juga berasal dari kata Arab terdapat nama Jamaika dan Kuba yang berasal dari bahasa Arab Kuba. Ibu kota Kuba, Havana, juga berasal dari bahasa Arab La Habana. Seorang sejarawan, Dr. Joseph Mroe, menghitung di Amerika Utara ada sekurangnya 565 nama Islam pada nama kota, sungai, gunung, danau, dan desa. Di Amerika Serikat sendiri ada 484, dan di Kanada ada 81. Amerika, jauh sebelum Columbus lahir. Nama Mekah ada di Indiana, lalu Medina ada di Idaho, New York, North Dakota, Ohio, Tennessee, Texas, Ontario, Kanada, bahkan di Illinois ada kota kecil bernama Mahomet yang berasal dari nama Muhammad. Jejak negeri Islam Amerika bisa juga ditelusuri pada arsip nasional dan arsip-arsip yang tersimpan rapi di museum-museum Amerika. Di antaranya foto-foto suku asli Amerika yang mengenakan surban. Suku-suku asli Amerika pun banyak yang beridentitas Islam. Banyak nama suku berasal dari nama Arab seperti Apache, Anasazi, Arawak, Cherokee, Arikana, Makkah, dan lainnya. Bahkan kepala suku Indian Cherokee yang terkenal, Sequoyah, yang menciptakan silabel huruf Indian yang disebut Cherokee Syllabary pada abad ke-19 adalah seorang Muslim yang senantiasa mengenakan sorban, bukan ikat kepala dari bulu burung. Columbus sendiri mengetahui bahwa orang-orang Carib atau Caribbean adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Penduduk asli benua besar Amerika sudah memeluk Islam jauh sebelum Columbus menjejakkan kakinya di Amerika. Orang-orang Islam dari pantai barat Afrika dan juga armada Cheng Ho datang ke benua besar Amerika untuk berdagang, bersosialisasi, dan berasimilasi dengan penduduk asli. Beda dengan Columbus yang menginjakkan kaki untuk mengambil kekayaan benua besar ini. Catatan yang ada tentang siapa orang asing yang pertama kali menjejakkan kakinya di benua besar Amerika merujuk kepada Kashkash bin Sa'id bin Aswad. Ia telah mendarat di benua ini pada tahun 889 Masehi. Kashkash merupakan seorang navigator muslim dari Cordoba, Andalusia, Spanyol. Spanyol di masa itu merupakan pusat peradaban Islam di barat, bagian dari khilafah Bani Umayyah II. Dia menyeberangi lautan Atlantik dan menciarkan penduduk asli di benua besar Amerika hanya terpaut 200-an tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Selain Kashkash, ada banyak pelaut muslim yang juga mencatatkan perjalanannya ke benua besar ini. Antara lain Abul Hasan Ali bin Al-Husain Al-Mas'udi pada abad ke-10 Masehi, Al-Idrisi pada abad ke-12, Sihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Fadl Al-Umari pada abad ke-14 Masehi, dan Ibnu Battuta pada abad 14. Semua petualang muslim itu semuanya terlebih dahulu tiba di benua besar Amerika ketimbang Columbus yang baru tiba pada abad ke-15 Masehi. Al-Masudi dalam kitabnya melaporkan bahwa semasa pemerintahan Khalifah Andalusia Spanyol, Abdullah bin Muhammad, antara abad ke-9 dan 10 seorang pelaut muslim, Kashkash bin Said bin Aswad, berlayar dari Delba atau Palos pada tahun 889. Menyeberangi lautan Atlantik hingga menemui wilayah yang asing dan disebutnya sebagai Ardun Majhulah atau negeri misterius. Kemudian beliau kembali dengan membawa pelbagai barang yang menakjubkan. Setelah penemuan ini, banyak pelayaran menuju daratan di seberang lautan Atlantik dilakukan. Dr. Joseph Mroe juga mencatat ada sejumlah ekspedisi orang-orang Islam dari Afrika pada abad ke-10 Masehi yang berlayar dari pelabuhan Delba atau Palos di Spanyol menuju ke barat lautan yang gelap dan berkabut, yaitu lautan Atlantik.
Setelah itu mereka kembali dengan selamat di Palos dengan membawa banyak barang bernilai hasil berdagang. Dalam catatan sejarawan Abu Bakr Ibnu Umar disebutkan pada masa pemerintahan Khalifah Andalusia Hisham II pada abad ke-10 dan 11 Masehi, seorang pelaut dari Granada, Andalusia, Ibnu Farruh, bertolak meninggalkan pelabuhan Kadesh, melintasi lautan Atlantik dan mendarat di Gando atau Canary Island. Ibnu Farruh mengunjungi Raja Guanariga dan kemudian melanjutkan pelayarannya ke barat hingga melihat dua pulau dan menamakannya Capraria dan Pluitana. Antara abad ke-13 dan 14, pelayaran melintasi lautan Atlantik yang berasal dari Maghrib juga dicatat oleh penjelajah laut Syekh Zainuddin Ali bin Fadel Al-Mazandarani. Kapalnya bertolak dari Tarfayadi, Maghrib pada zaman Sultan Abu Yaqub Sidi Yosef, raja ke-6 dalam dinasti Marinid. Kapalnya mendarat di Pulau Queen. Di 7,5 abad, gerakan-gerakan ilmiah telah berkembang pesat seperti dalam bidang keagamaan, sejarah, dan filsafat. Spanyol, salah satu bagian wilayah Andalusia, merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, maupun kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh pun perekonomi Muslim ternama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu agama Islam, kedokteran, filsafat, ilmu hayat, ilmu hisab, ilmu hukum, sastra, ilmu alam, astronomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan segala kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta aspek-aspek keislaman, Andalusia kala itu boleh dikatakan sebagai pusat kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang tiada tandingannya, berdampingan dengan Baghdad, Irak. Tak heran, waktu itu pula bangsa-bangsa Eropa lainnya mulai berdatangan ke negeri Andalusia ini untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dari orang-orang Muslim Spanyol. Dengan mempelajari buku-buku buah karya cendekiawan Andalusia, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Antara abad 10 dan 11 Masehi, umat Islam di Andalusia mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ketika jayanya kebudayaan Islam di Andalusia didirikan universitas-universitas Islam. Tidak sedikit dari mahasiswa-mahasiswa Eropa Barat yang menuntut ilmu di Andalusia. Pengaruh peradaban Islam termasuk di dalamnya pemikiran Ibnu Rushd ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan itu adalah Toledo. Setelah pulang ke negerinya, mereka dan pemikiran rasional. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance. Gerakan yang mengawali revolusi industri sekaligus mengawali babak kebangkitan Eropa modern. Semua itu berawal dari Andalusia, negeri pusat peradaban Islam di Barat. Namun lemahnya para penguasa Muslim di Andalusia meruntuhkan kekuasaan Islam di Eropa untuk selama-lamanya. Nama Andalusia hingga kini masih dipertahankan sebagai nama Provinsi Andalusia, dan Cordoba masih menjadi salah satu kota yang selalu menjadi tujuan wisatawan dari seluruh dunia. Cordoba yang dulu menjadi ibu kota negeri Islam Andalusia masih menyisakan keagungannya. Di kota inilah dulu pada masa keemasan Islam menjadi pusat peradaban Islam yang sangat maju. Pusat ilmu pengetahuan yang banyak menyimpan koleksi kitab-kitab dalam perpustakaan besar. Kunjungan ke perpustakaan ini mencapai 400.000 kunjungan. Sedangkan di Laut Caribbean pada tahun 1291. Catatan perjalanan ini kemudian banyak dijadikan rujukan oleh para saintis Islam. Sultan-sultan Islam dari kerajaan Mali di Afrika Barat yang beribu kota di Timbuktu juga pernah melakukan pelayaran ke benua Amerika. Mereka telah melakukan 2 kali ekspedisi melintasi lautan Atlantik hingga ke Amerika dan menyusuri sungai Mississippi, 1 abad sebelum Columbus.
Para eksplorasi ini berbahasa Arab. 2 abad kemudian, penemuan benua Amerika dilukiskan di dalam peta berwarna Piri Reisi yang dibuat tahun 1513 dan dipersembahkan kepada Sultan Ottoman, Sultan Selim I di Turki. Laksamana Cheng Ho, seorang pendakwah Islam, tiba di benua Amerika 70 tahun lebih awal dari Columbus. Armada Cheng Ho sangat besar. Bahkan jika armada Columbus dan Vasco da Gama digabungkan, maka mereka semua muat dalam sebagian buritan kapal Cheng Ho. Cheng Ho sendiri memiliki nama Arab Haji Mahmud Syams, lahir tahun 1371 dan wafat tahun 1433. Cheng Ho melakukan penjelajahan dan dakwah keliling dunia selama 28 tahun. Jejak kebesaran Islam di Amerika tak lagi tampak kecuali beberapa nama kota. Sementara umat Islam yang kini mulai membludak di negeri ini adalah berasal dari kaum imigran belakangan. Namun generasi awal Islam di negeri ini tak lagi dikenali. Amerika benar-benar menjadi negeri Islam yang hilang. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Memang banyak saluran peradaban Islam yang mempengaruhi Eropa, seperti lewat jalur perdagangan di Sisilia dan Perang Salib. Tetapi saluran yang terpenting adalah kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia, di semenanjung Iberia, yang kini lebih dikenal Spanyol dan Portugal. Bani Umayyah merupakan penguasa Islam setelah Khulafaur Rasyidin yang berhasil melebarkan kekuasaannya sampai benua Eropa. Di tahun 771 Masehi, pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menyeberangi Andalusia melalui selat yang kini dinamai dengan namanya Selat Jabal Tariq atau Gibraltar. Lalu menguasai Gibraltar atau Jabal Tariq dan berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Sevilla, Cordoba, Granada, dan Toledo. Kemudian secara berangsur-angsur wilayah Andalusia dapat dikuasai oleh pasukan Islam. Sejak itulah dimulai babak baru kekuasaan Islam di Andalusia. Kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia berakhir setelah 3,5 abad berkuasa di Andalusia dan disusul dengan munculnya dinasti-dinasti kecil Islam hingga 4 abad berikutnya. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Andalusia hingga jatuhnya kekuasaan Islam terakhir di negeri ini, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Selama Pemirsa, siapa sangka negeri adidaya Amerika Serikat ini pernah menjadi tempat subur persemian Islam, jauh sebelum Columbus menjejakkan kakinya di negeri ini. Lalu mengapa tak lagi terdengar jejaknya? Negeri Spanyol dan Portugal yang kini lebih dikenal sebagai negeri yang maju dalam perhelatan olahraga sepak bola juga menjadi tempat berseminya Islam dan ilmu pengetahuan di daratan Eropa. Meski jejak-jejaknya masih jelas bisa ditelusuri, namun kebesaran dan keagungannya telah sirna. Dan masih banyak lagi negeri-negeri Islam yang kini tak lagi terdengar jejaknya. Nah pemirsa, kali ini Khazanah akan mengungkap negeri-negeri Islam yang hilang untuk Anda. Christopher Columbus sebenarnya bukan penemu pertama daratan besar Amerika, pun bukan pula laksamana Muslim Cheng Ho yang 70 tahun tiba lebih dulu di Amerika ketimbang Columbus. 5 abad sebelum Columbus tiba, para pelaut Muslim dari negeri Islam Andalusia dan Afrika Barat sudah menjejakkan kaki di daratan benua yang masih perawan dan hanya ditinggali suku-suku asli yang tersebar di beberapa bagiannya. Imigran Muslim pertama di daratan ini tiba sekitar tahun 900 hingga setengah abad kemudian pada masa kekuasaan dinasti Umayyah. Salah inilah yang mendakwahkan Islam pertama kali pada suku-suku asli Amerika. Sejumlah suku Indian Amerika pun telah memeluk Islam saat itu. Suku-suku itu antara lain suku Iroquois dan Algonquin.
Setelah jatuhnya Granada pada 1492, disusul Inquisition yang dilakukan gereja terhadap kaum Muslim dan Yahudi di Spanyol, maka imigran gelombang kedua tiba di Amerika pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Raja Spanyol Carlos V di tahun 1539 sempat mengeluarkan larangan bagi Muslim Spanyol untuk hijrah ke Amerika. Bahkan menurut prasasti berbahasa Arab yang ditemukan di Mississippi Valley dan Arizona, dikatakan jika orang-orang Islam yang datang ke daratan ini juga membawa gajah dari Afrika. Columbus sendiri baru datang ke Amerika di akhir abad ke-15 Masehi, ketika benua ini sudah didiami Muslimin Indian. Dalam ekspedisi pertamanya, Columbus dibantu dua nakhoda Muslim bersaudara, Martin Alonso Pinzon yang memimpin kapal Pinta dan Vicente Yanes Pinzon yang ada di kapal Nina. Keduanya kerabat Sultan Maroko dari dinasti Marinid, Abu Zayyan Muhammad III. Bahkan Columbus sendiri di dalam catatan perjalanannya menulis bahwa pada hari Senin 21 Oktober 1492 ketika berlayar di dekat Gibara di tenggara pantai Kuba, dia mengaku melihat sebuah masjid dengan menara